Namo Buddhaya. Bante, bagaimana cara kita berbuat baik jika seandainya lahir di alam surga yang dipenuhi oleh kesenangan? Apakah membantu manusia dengan perantara tatung itu benar? Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, jadi kalau seseorang lahir di alam surga, seseorang itu ya tentu yang pertama dia menikmati kebajikan. Makanya dikatakan ketika seseorang lahir di alam surga, kesempatan untuk berbuat baik itu menjadi sedikit karena waktunya habis di dalam kesenangan indriawi. Tetapi para dewa juga bisa mendapatkan kebajikan ya dengan cara ikut berbahagia. Ya, dari 10 macam jenis kebajikan di dalam dasa punya kiryawatu, ya itu kan ada di dalam dasa punya kiryawatu, yaitu salah satunya adalah patomodana, yaitu rasa bahagia ketika melihat orang lain berbuat baik. Kalau di dalam riwayat-riwayat di dalam zaman kehidupan Sang Buddha, ketika salah satu perumah tangga, yaitu seorang penjual bunga, ya kalau tidak salah itu penjual bunga, ya dia mempersembahkan bunga kepada Sang Buddha, dan di saat itu dewa yang ada di kediaman rumah majikannya ya itu menyampaikan sadu, artinya ikut berbahagia. Itu dalam cerita ya, dari dalam cerita-cerita riwayat seorang dewa bisa mendapatkan kebajikan atau melakukan kebajikan dengan cara ikut berbahagia. Ya, ikut berbahagia. Jadi melihat orang lain berbuat baik, dia ikut bahagia. Ya seperti saat nanti di sesi terakhir kita selesai, itu kan ada pelimpahan jasa. Ada satu harapan, semoga para dewa juga turut bersukacita ya atas timbunan kebajikan yang kami lakukan. Jadi kesempatan yang biasanya para dewa bisa lakukan adalah dengan ikut bergembira melihat orang lain berbuat baik. Ya. Kemudian, apakah membantu manusia dengan perantara atau tatung itu benar? Nah, di sini Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, ya, kita hidup tidak lepas dari tradisi atau budaya. Kalau kita melihat dari sudut pandang Buddhis, ya, selama membantu niatnya tulus, kemudian tidak ada pelanggaran-pelanggaran sila, ya, maka tindakan itu tidak bisa disebut tindakan buruk. Jadi bukan tindakan buruk. Ya, jadi ketika membantu seseorang dengan niatan yang baik, dengan usaha yang baik, tanpa disertai pelanggaran-pelanggaran sila, maka perbuatan itu disebut perbuatan baik. Jadi sehubungan dengan hal itu, ya kita hidup tidak lepas dari budaya, tidak lepas dari tradisi. Semua kembali bergantung kepada kita. Ya, jadi semua kembali bergantung kepada kita. Karena kehidupan kita, kita yang memilihnya. Kita yang mengarahkannya. Jadi kalau memang kita lahir di dalam tradisi seperti itu, ya tentu kita harus melihatnya di dalam unsur kebajikan. Ya, pertama tidak merugikan siapapun, kemudian tidak ada pelanggaran-pelanggaran sila, ya, maka tidak disebut sebagai perbuatan yang tidak baik. Tapi kalau ada pelanggaran-pelanggaran moralitas, ya,
kemudian ada ya mungkin ada membuat makhluk lain menderita. Nah, ini perlu ditinjau kembali. Ya, perlu ditinjau kembali. Ya. Jadi semua kembali kepada kita dan kita harus pahami kita hidup tidak lepas dari tradisi. Nah, tradisi itu sifatnya turun-temurun. Jadi kita tidak bisa kemudian melupakan atau lepas begitu saja dari tradisi. Ya, makanya ketika kita melihat kondisi baik dan buruk, maka ya, baik dan buruk, maka ya, standarnya adalah moralitas. Ya, jadi benar atau salah itu standarnya adalah moralitas. Kalau ada pelanggaran sila ya pasti tidak mungkin disebut sebagai hal yang baik. Ya, seperti kita pernah mendengar ya. Ya ini cerita lain ya, bukan ngomongin yang ini. Ada cerita yang lain. Ya, ada niat orang membantu orang. Jadi ada seseorang yang diyakini dia punya kemampuan untuk membantu orang. Kemudian ketika membantu salah satu ritualnya adalah ya ada salah satu hubungan badan yang tidak tepat. Nah, ini tidak sesuai nih. Ya ini tidak sesuai. Jadi ada hal-hal seperti itu. Makanya ditinjau ada pelanggaran sila enggak? Karena benar dan salah di dalam ajaran Sang Buddha yang tampak adalah dari moralitas. Ya moralitas. Ada ndak unsur pembunuhan, ada ndak unsur pencurian, ada ndak unsur asusila, ada ndak unsur kebohongan, ya. Jadi kita melihatnya dari dasar sila itu. Ya, jadi kalau kita melihat apapun untuk tahu benar dan salah, ya standarnya adalah standarnya moral, itu yang tampak. Jadi tidak ada unsur pelanggaran moralitas. Ya, tetapi kalau membantu orang kemudian membuat ada yang menderita, nah ini ada unsur pelanggaran moralitas. Ya, apakah nanti ditipu misalnya? Nah, ini kan ada kasus-kasus begitu. Ya, jadi kalau urusan hal demikian nanti ditinjau dari sudut moralitas, ya. Malam Bante, Namo Buddhaya, mau tanya lagi. 1. Saya pernah dengar katanya kalau kita pernah fansen lele, berarti kita nggak boleh makan seperti pecel lele. Ya, di sini, ya ini banyak versi ya. Jadi ada yang mengatakan tidak boleh, ya, karena nanti takut kalau yang dilepas itulah yang dimakan. Tetapi di dalam keyakinan kita, ya, seorang perumah tangga yang baik, seorang perumah tangga yang berkeyakinan, diperkenankan makan makanan seperti ikan lele, ya, seperti ikan lah, selama tidak membunuh atau selama tidak menyuruh orang lain untuk membunuh. Jadi kalau kita mau fansen ya silahkan fansen saja. Ya, jadi kalau fansen kan niatnya untuk melepaskan. Kalau urusan makan ya niatnya makan. Ya, jadi dua hal yang berbeda. Kalau mau fansen ya silahkan fansen. Kalau mau makan sebisa mungkin. Kalau makan yang ada unsur kehidupannya, dipastikan dulu binatang yang mau dikonsumsi itu hendaknya telah mati. Ya telah mati. Karena kalau masih hidup gara-gara kita tunjuk dia mati, nah kita kena di dalam pelanggaran sila pertama. Ya kan bukan lewat tangan saya Bante. Ya memang, tetapi kalau tidak kita yang mengendaki tidak mungkin. Ya. Jadi perlu dipahami ya. Jadi kalau Anda fansen ya silahkan fansen. Kalau Anda mau makan ya selama tidak melihat
tidak mendengar dan tidak ada melihat, artinya tidak tahu kalau itu ya masih hidup ya. Jadi sebelum mengkonsumsi daging ya pastikan dulu bahwasanya yang kita makan ini ya mati. Ya, tapi kalau Anda datang ke pecel lele, kemudian ikannya sebelum digoreng itu masih glepar-glepar, ya lebih baik ya niatnya diurungkan, cari makan yang lain. Apakah yang sudah ada, apakah tempe penyet atau tahu penyet yang ada lah. Ya, tetapi kalau misalnya lelenya sudah mati Bante, ya ini lain cerita. Ya sudah mati, lain cerita. Tidak ada unsur pembunuhan. Ya, karena ceritanya kita pesan atau tidak pesan, dia sudah mati duluan. Tetapi yang jadi masalah adalah kalau awalnya dia hidup, kemudian kita pesan, dia jadi mati, nah itu hendaknya dihindari. Ya, karena itu ada unsur pelanggaran sila pertama, pembunuhan makhluk hidup. Jadi sehubungan dengan pertanyaan ini, ya kalau Anda fansen saja. Kalau Anda makan ya pastikan apa yang Anda makan ini sudah mati. Ya, jadi kalau tahu misalnya pecel lelenya itu kemudian lelenya masih hidup ya urungkan dulu niatnya. Ya, tanya dulu, ini lelenya mati atau hidup? Tanya dulu. Oh, lelenya masih seger-seger, enggak jadi. Ya, Anda bisa mengganti dengan ya yang lain. Apakah tahu penyet ataukah tempe penyet, kan ada biasanya di warung-warung seperti itu. Ya. Seperti yang Bante bilang, kita harus mendoakan orang yang menyakiti atau mengecewakan kita. Misalnya dalam keluarga, tapi mereka masih belum berubah juga. Apakah ada parita untuk menyadarkan mereka? Anumodana. Di sini Bapak dan Ibu, ya, setiap orang ini tidak lepas dari karma ya, tidak lepas dari karma. Seperti yang kemarin saya sampaikan, ada kilesa, ada kama, dan ada wipaka. Wipaka itu buah dari karma. Ya, buah dari karma itu disebut wipaka. Jadi kalau seseorang berjumpa dengan orang yang menyakiti, mengecewakan, ya, di sini ada unsur kama, ada unsur karma. Dan juga orang yang menyakiti itu ada kotoran batin. Sebisa mungkin ketika membaca parita, niatnya adalah mengembangkan cinta kasih. Kalau parita untuk cinta kasih, yaitu untuk diri sendiri ya, yaitu bacalah Karania Metasuta, pelan-pelan diresapi. Ya. Jadi nanti ya paritanya untuk diri sendiri ya. Jadi parita dibaca itu untuk diri sendiri. Jadi nanti kalau kita baca parita itu untuk diri sendiri, apalagi kita baca dengan keyakinan, maka manfaatnya akan terasa. Tapi kalau kita baca parita dengan harapan menyadarkan orang lain, lah orang lain itu masih ada kilesa kok. Bagaimana kita bisa menghapus kilesa seseorang kalau seseorang yang bersangkutan tidak melepaskan kilesa itu sendiri? Jadi baca parita sesungguhnya adalah untuk mengkondisikan diri kita yang pertama. Kalau seandainya dia bisa berubah dari parita yang kita bacakan, sesungguhnya itu adalah efek dari pengembangan batin kita. Jadi dikatakan tidak ada seseorang yang bisa mensucikan orang lain. Artinya apa? Tidak ada orang yang bisa membuang kilesa orang lain. Orang bisa menyakiti, orang bisa mengecewakan. Ini kan ada kotoran batin. Makanya Guru Agung Sang Buddha mengatakan, tata gata hanyalah penunjuk arah. Engkaulah yang harus melaksanakannya. Sang Buddha itu hanya menunjukkan arah. Jadi Sang Buddha tidak mampu mengikis kilesa kita selama kita tidak mengikuti ajaran beliau. Ya, oh Sang Buddha buanglah kilesa saya. Tidak mungkin, tidak bisa. Pengembangan batin hanya bisa dikembangkan oleh diri seseorang. Kita tidak bisa meminta kepada Sang Buddha, oh Sang Buddha, buanglah kotoran batin dalam diri saya.
Sang Buddha mungkin hanya mengatakan, ini praktekkanlah sila samadipanya. Ya, Sang Buddha seringkali diibaratkan seperti halnya dokter. Dokter itu bisa menyembuhkan orang ketika pasiennya mau minum obat. Selama pasiennya tidak mau minum obat, maka pasien itu tidak akan tersembuhkan. Sang Buddha seringkali diibaratkan seperti dokter. Dhamma seperti obat. Kita-kita yang berlatih seperti pasien. Pasien ini akan sembuh kalau pasien ini memakan obat berupa dhamma, mengikuti petunjuk dokter, yaitu Sang Buddha. Ya, jadi di sini nanti kalau baca parita untuk diri sendiri, baca Karaniya Metta Sutta. Ya, supaya cinta kasih muncul di dalam diri kita. Bacalah dengan perlahan-lahan. Jangan terburu-buru. Ya, supaya waktu yang kita gunakan ini dengan usaha yang kita kerahkan punya manfaat bagi diri kita. Ya, jadi sehubungan dengan pertanyaan ini, ya bacalah parita untuk diri sendiri. Itu yang pertama. Ya, nanti kalau orang lain berubah, ya itu efek dari apa yang kita baca parita untuk diri sendiri. Ya, karena tidak ada yang bisa mensucikan orang lain. Ya, hanya diri sendirilah yang bisa mensucikan diri orang itu sendiri. Hanya seseorang itulah yang bisa membuang kilesa seseorang itu sendiri. Ya. Tiga, bagaimana caranya kalau kita mau mendonorkan organ tapi tidak mau membebankan keluarga, tapi kita sendiri tidak mampu untuk keluarkan biaya? Mohon penjelasannya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jika ingin mendonorkan ya mungkin bagian tubuh ya, organ tubuh, ada lembaga yayasan yang menaungi. Ya, jadi ada lembaga yayasan yang menaungi. Jadi nanti cari informasi, jadi kita tidak perlu biaya dan tidak perlu mengeluarkan biaya. Ya, nanti di lembaga yayasan itu akan ada. Makanya di sini hal yang perlu dilakukan adalah mencari yayasan tersebut. Ya, dulu ada yayasan, ada donor mata, kalau tidak salah namanya Yayasan Paramata. Ya, itu adalah donor organ mata. Jadi seseorang yang baru saja meninggal, ya, orang itu bisa mendonorkan matanya. Ya, jadi diambil lensanya untuk dipakai untuk orang yang mengalami gangguan penglihatan. Dan nanti membuat wasiat. Ya, nanti ada wasiatnya dan nanti juga harus ada persetujuan dari keluarga. Kalau seandainya sudah menulis surat tapi keluarga tidak menghendaki, ya tidak bisa diambil. Ya. Nanti ya ini yang bertanya ini nanti bisa cari informasi, ada kok yayasannya. Hanya saya lupa namanya. Ya, saya pernah mendengar. Ya, saya pernah mendengar. Ya, saya pernah mendengar ada yayasannya yang membantu untuk mendukung orang lain. Jadi ada beberapa orang yang ingin mendonorkan bagian organ tubuhnya untuk orang lain. Ya, jadi nanti cari yayasan. Ada yayasannya, tapi saya lupa apa ya namanya. Ya, saya pernah mendengar. Ya, Bante, selamat malam. Bante, saya mau tanya. Kalau rupang Buddha warnanya putih, enggak apa-apa. Biasanya rupang Buddha warnanya emas. Bante, terima kasih. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, sehubungan dengan Buddha rupang,
ini warnanya bervariatif. Bahkan bahan yang dipakai untuk membuat Buddha Rupang pun juga bervariatif. Ada yang dari batu, ada yang dari fiber, ada yang dari kayu, ada yang dari tanah liat, banyak variasinya. Bahkan juga ada yang dari kertas, yaitu kertas itu dijadikan bubur gitu, bubur kertas kemudian dicetak. Ada juga. Ada juga yang pakai logam mulia. Ada juga yang pakai logam biasa. Ya, pakai kuningan, ada juga. Kemudian warnanya juga bervariatif. Kalau dari bahan batu ada juga batu batu gunung Merapi ya, batu andesit itu ada juga, itu kan warnanya hitam tuh. Kemudian ada pakai batu putih, warnanya putih juga. Jadi tidak harus mesti warnanya kuning keemasan, tidak harus. Tetapi di sini yang patut dipahami adalah Bapak Ibu memiliki Buddha Rupang, ya, niatnya adalah sebagai objek puja. Karena tidak semua Buddha Rupang itu sebagai objek puja. Ya, ada beberapa model yaitu Buddha Rupa ya, itu dijadikan sarana dekorasi. Jadi diletakkan di tempat-tempat tertentu sebagai dekorasi lah. Ada yang begitu. Tetapi yang perlu dipahami ketika Bapak Ibu punya Buddha Rupang, ya, niatnya adalah untuk puja. Ya, niatnya untuk puja. Jadi tidak perlu kemudian, wah warna saya putih atau bagaimana ya kalau putih ya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Putih juga tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Jadi di sini perwujudan dari Rupang itu hanya penggambaran, pengingat saja. Ya, supaya kita ingat saat ini kita ada rasa respek, rasa hormat kepada Guru Agung Sang Buddha. Ya, tetapi perlu dipahami ya, ini hanyalah sarana. Ya, kalau seandainya tidak punya Buddha Rupang bagaimana Bante? Ya tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ya, jadi kalaupun tidak punya ya tidak apa-apa. Tetapi kalau punya Bante, ya diperlakukan di tempat yang layak, kemudian dijadikan objek puja, ya dijadikan objek puja, ya. Jadi warnanya bervariasi tidak apa-apa, ya tidak apa-apa. Ya, ini sebagai sarana objek untuk mengingatkan keluhuran Sang Buddha. Dengan ingat Sang Buddha diharapkan juga ingat ajarannya. Kalau ingat ajarannya diharapkan bisa mempraktekkan ajarannya. Ya, jadi kalau ingat ya dipraktekkan. Jadi sarana Buddha Rupang untuk mengingatkan keluhuran dari Guru Agung Sang Buddha. Ya, mengerti kan ya? Namo Buddhaya. Saya baru mengetahui dalam Buddhis semenjak masa pandemi ini. Setelah mendengarkan Dhamma, untuk beberapa waktu yang singkat ini, timbul niat semoga kesuksesan saya ke depan adalah berkat melaksanakan Dhamma. Agar semoga saya selalu ada kesempatan untuk ikut menyokong pemutaran roda Dhamma di masa yang sesuai. Saya mohon pencerahan Bante agar saya tidak memiliki pandangan salah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, memang supaya kita tidak memiliki pandangan salah, ya, supaya tidak memiliki pandangan salah, berusahalah untuk ya membaca, kemudian mendengar diskusi, membaca, mendengar diskusi, ya, kemudian dipraktekkan. Selama kita mau membaca, mau mendengarkan, dan mau mendiskusikan Dhamma, maka pandangan
benar akan muncul di dalam diri kita. Apalagi pandangan benar ini ditunjang dengan praktek. Ya, jadi nanti ya selalu isilah waktunya untuk mendengarkan, membaca, dan juga kalau ada keraguan ya bertanya. Ya, supaya keraguan-raguan itu bisa teratasi. Jadi jangan sampai malu untuk bertanya. Ya, jangan sampai malu untuk bertanya. Kalau ada hal yang diragukan, yang dirasa belum jelas, ya nanti bisa diulangi lagi. Tidak apa-apa. Ya, selama Bapak Ibu mendekatkan diri, ya mau baca buku, mau mendengarkan dhamma, mau mendiskusikan dhamma, nanti pelan-pelan pandangan ini akan terbuka. Oh, ternyata begini ya. Nah, karena dhamma ini adalah solusi kehidupan. Ya, dhamma adalah solusi kehidupan. Jadi nanti kalau ada hal-hal yang masih diragukan, bertanyalah, ya. Yang didownload cuma sampai halaman 44. Nah, Bapak Ibu itu yang didownload ya, yang ada di deskripsi dari channel YouTube ini adalah buku cantingnya, yaitu cuma buku canting. Nah, jadi nanti yang tadi yang halaman 71 ya, itu jadi yang sampai 71 itu bukunya yang ini. Ya, jadi buku yang biru ini. Tadi saya sampaikan kalau yang belum punya buku biru yang ini, ya nanti ya bisa menghubungi nomor yang ada di running tag ini. Ya, ketik WA saja. Tulis nama dan alamat supaya nanti bisa dibantu mengirim dari sini. Ya, yang belum punya buku Parita ya nanti bisa menghubungi nomor yang ada di running tag ini. WA saja. Tuliskan nama dan alamat ya. Ya nanti biar dikirim dari sini ya. Namo Buddhaya, mohon pencerahan dari Bante mengenai kalimat berkah semoga semua makhluk bahagia. Dalam penerapan di kehidupan sehari-hari, saya selalu mencoba untuk mengkondisikan agar selalu memiliki pikiran dan perasaan bahagia, agar semua makhluk yang di sekeliling saya bisa turut berbahagia, berkat penciptaan dan perasaan ini. Ya, jadi kalau Bapak dan Ibu membiasakan dirinya dengan pikiran cinta kasih, ya semoga semua makhluk bahagia. Kemudian nanti juga ada ketenangan dalam dirinya. Tentu apa yang kita lakukan ini akan bermanfaat bukan hanya kepada makhluk lain, tetapi juga bermanfaat bagi diri kita sendiri yang sebagai pelakunya. Makanya Bapak dan Ibu yang punya kebiasaan buruk, suka menyimpan kebencian, gampang sakit hatian, gampang dendaman, ya jangan sampai waktu kita hanya habis pada hal-hal yang begitu. Sampai berhari-hari stres mikirin musuhnya ya. Jangan begitu. Gantilah daripada kita sibuk ngurusi keburukan orang lain ya. Lebih baik sibukkanlah diri kita dengan mengembangkan cinta kasih. Waktunya sama kok. Waktunya sama. Waktu itu hanya satu. Kalau sekarang tidak diisi dengan kebaikan, maka sekarang akan terisi dengan keburukan. Waktu itu hanya satu. Maka waktu yang satu itu ya isilah dengan hal-hal yang baik. Ya. Karena kalau Anda benci sama orang, waktu Anda habis. Ya isinya kebencian itu. Jadi kalau Anda jengkel sama orang, 1 menit saja jengkel sama orang, 1 menit kesempatan Anda berbuat baik ya hilang. Ya, karena waktu hanya satu. Apa yang kita pakai di sekarang, ya
kita tidak punya kesempatan yang lain. Jadi kalau 1 jam marah, maka 1 jam mengembangkan cinta kasih hilang. Ya, 1 jam sakit hati, 1 jam mengembangkan cinta kasih hilang. Makanya waktu itu hanya satu. Ini semua kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah waktu kita hanya kita buang untuk menyimpan kebencian? Apakah waktu yang kita miliki hanya kita buang untuk memunculkan rasa tidak suka, rasa kecewa? Kan eman-eman waktu yang kita miliki. Makanya jangan sampai pikiran kita habis, ya, digunakan untuk memikirkan hal-hal yang kurang bermanfaat. Waktu hanya satu. Isilah hal-hal yang baik. Kalau jengkel muncul segera sadari. Semoga saya bahagia, semoga makhluk bahagia. Ya, ini sekaligus mengingatkan ya Bapak Ibu ya, waktu hanya satu. Ya, kalau diisi kebaikan maka keburukan tidak muncul. Tapi kalau diisi keburukan maka kebaikan tidak muncul. Waktu hanya satu. Ya, ini sebagai pengingat aja ya. Namo Buddhaya Bante. Dalam meditasi Vipassana ada proses mengamati anicca. Apakah artinya meditasi Vipassana meliputi proses berpikir? Terima kasih. Nah, sehubungan dengan Vipassana, ya, di sini saya katakan ya, di sini tentu berpikir di sini adalah sarana yang muncul dari kesadaran. Ya. Jadi di sini lebih tepatnya bukan berpikir kalimatnya tetapi menyadari. Ya. Kalau berpikir itu terkesan memecahkan masalah. Orang Vipassana ini adalah untuk mengembangkan pemahaman sebagaimana adanya. Ya, melihat perubahan dengan kesadaran. Ya, jadi perlu dipahami, berpikir dan menyadari ini dua hal yang berbeda. Dalam istilah psikologi, berpikir itu artinya memecahkan sesuatu. Ada yang kita pecahkan. Ya, berpikir tentang masa depan berarti kita memecahkan bagaimana masa depan. Jadi berpikir itu orientasinya pada problem solving, pemecahan masalah. Jadi orang yang sedang berpikir berarti saat itu sedang memecahkan masalah. Orang Vipassana ini bukan berpikir tetapi menyadari, melihat sebagaimana adanya. Salayatana pacaya pasa, ya. Jadi salayatana pacaya pasa, pasa pacaya wedana. Ya, biasanya di dalam latihan praktek, ya, salayatana itu pintu indria, itu ada kesadaran ya. Ketika ada kesadaran ya, ketika timbul kontak, muncul kesadaran, nanti akan diikuti perasaan. Coba rasai itu diamati ya, disadari, muncul, berlangsung dan tenggelamnya. Ya, jadi di sini perlu memahami saat Vipassana itu bukan waktunya berpikir, tetapi hanya duduk diam, sadari saja. Apa maksudnya sadari Bante? Ketahui proses perubahannya itu loh. Perubahan itu tidak perlu dipikirkan, karena perubahan itu akan datang dengan sendirinya. Contoh sederhananya, kalau Anda duduk, ya contoh sederhana nih, kalau Anda duduk diam, pikirannya tenang, apa yang akan terjadi? Tenang. Kemudian Anda perhatikan jasmaninya, tenang. Nanti di jasmani ini akan ada perubahan. Apakah mulai pegel, rasa pegel muncul? Rasa pegel muncul itu diamati perubahannya. Jadi bukan dipikirkan, kenapa ini ada ini. Tidak usah dipikir-pikirkan, hanya dirasakan saja. Ya, salayatana pacaya pasa, pasa pacaya wedana. Jadi nanti saat latihan untuk melihat perubahan, Anda duduk dengan ketenangan, rasakan saja prosesnya. Ya, karena setiap tubuh jasmani seseorang ini ada unsurnya. Kayak nyut gitu kan? Kan ada gerakan tuh. Nyut. Kata nyut itu ada muncul, berlangsung, tenggelam. Kan begitu.
Kayak gatel begitu. Rasa gatel ini kalau diperhatikan itu juga ada prosesnya loh. Ada begini ya, ada kayak ada naik turun, ada flutasenya, ada naik turunnya. Nah, itu proses perubahan itulah yang Anda perhatikan, disadari. Itu dalam praktek wipasana. Jadi bukan berpikir. Jadi tidak perlu memecahkan masalah kemudian ya ini karena begini, karena begini, karena begini. Ya wipasana ini bukan merenungkan. Ya. Jadi wipasana ini bukan merenungkan. Wipasana ini melihat sebagaimana adanya. Nah, kalau saya meditasi merenungkan Bante. Tubuh ini berubah ya. Tubuh ini bukan milikku. Ini pengembangan batin. Ini pengembangan batin juga namanya cita bawana, pengembangan batin. Tetapi kalau berbicara wipasana, ya, kalau berbicara wipasana, objeknya itu nama dan rupa, alatnya anicca dukkha anatta. Maka ketika sudah sampai tataran wipasana, seseorang itu sudah punya landasan sila yang baik, juga punya landasan ketenangan yang cukup, sehingga nanti mampu menyadari fenomena apapun yang muncul berlangsung tenggelam. Ya, sampai sini mengerti kan ya maksud saya ya. Jadi nanti sewaktu Anda latihan di rumah wipasana, duduk dengan tenang. Ya, duduk nyaman, rasakan perubahannya. Muncul, berlangsung, tenggelam, muncul, berlangsung, tenggelam. Nanti kalau kita memperhatikan segala sesuatu demikian, maka nanti kita punya pemahaman dari yang kecil itu ke dunia yang besar. Kenikmatan apapun, kesuksesan apapun, apapunlah yang ada, semua sifatnya juga muncul, berlangsung, tenggelam. Makanya dimulai dari hal yang kecil, yaitu memperhatikan nama dan rupa. Ya nanti kalau batinnya sudah berkembang, ya nanti pemahaman di dalam kesadaran ini tidak lagi melekat. Kenapa? Karena apapun yang kita rasa sekalipun, ini sifatnya akan muncul, berlangsung, tenggelam. Makanya kita latihan dulu dari objek yang kecil, yaitu tubuh jasmani sendiri. Rasakan perubahannya. Diamlah dengan ketenangan. Ya, tidak usah dikomentar-komentari. Diamlah dengan ketenangan. Rasakanlah perubahannya. Ya, nanti dilatih begitu, ya. Malam Bante. Jika saya meminjam uang kepada orang lain, karena mereka bilang untuk kepentingan, jika saya meminjamkan uang kepada orang lain, karena mereka bilang untuk kepentingan anak sekolah. Tapi setelah beberapa waktu, saya tahu kalau uang tersebut ternyata dipakai untuk jalan-jalan. Saya sedikit kesal karenanya, karena tidak berkata jujur. Apakah artinya saya berbuat buruk karena merasa kesal? Makasih Bante, mohon petunjuknya. Nah, di sini ya, ini adalah kewajaran. Ya, jadi rasa kesal ini adalah kewajaran. Namanya juga orang putuk jana, orang biasa. Ya siapapun lah. Kalau ditipu ya kesal lah, ada itu. Tetapi di sini setelah tahu hal itu ya seyogianya jangan larut-larut lah. Ya jangan sampai larut-larut, apalagi diomongkan sana sini. Ya kalau diomongkan sana sini ya bikin karma buruk lewat ucapan. Ya. Jadi sehubungan dengan pertanyaan ini, rasa kesal ini adalah kewajaran sebagai reaksi alami. Yang selanjutnya adalah latihanlah untuk melepaskan. Melepaskan, ya, melepaskan pikiran yang buruk itu daripada kita menderita. Ya, pujilah diri kita dengan mengatakan, ya saya sungguh beruntung bisa bantu orang. Meskipun saya ditipu, tapi saya punya kesempatan baik kok, membuat orang lain bahagia. Ya memuji diri sendiri tidak apa-apalah daripada kita sakit hati, kan begitu. Ya, dan kan begitu.
Daripada kita pakai kalimat negatif yang ujung-ujungnya kita malah jadi bikin ucapan tidak baik, ya lebih baik kita harus memuji diri sendiri. Ya, ya meskipun saya ditipu ya enggak apa-apalah. Ya, meskipun dia menipu saya enggak apa-apalah. Ya, tapi saya punya kesempatan untuk membantu orang lain. Saya juga punya kesempatan untuk melatih kemurahan hati. Ya, jadi pikiran negatif, pikiran kesal tadi segera sadari dan diganti dengan pikiran yang baik. Ya, ya terima kasih atas kesempatan mengajarkan saya untuk sabar. Ya, terima kasih telah mengajarkan saya untuk bermurah hati. Ya, kenapa Bante kok mengatakan demikian? Supaya tidak larut di dalam kekesalan. Karena kalau kita larut dalam kekesalan, nanti kita tersiksa. Pikiran kita tidak nyaman. Ya, kalau pikiran tidak nyaman, berarti ada sesuatu yang salah di dalam diri kita. Ya, jadi nanti apa yang Anda alami ini adalah alami. Ya, jadi apa yang Anda alami ini adalah alami. Itu reaksi alami kok. Tapi nanti yang selanjutnya adalah sadari. Jangan sampai menyimpan kebencian berlarut-larut. Ya, apalagi ngomongkan orang itu ke tempat yang lain. Ya, apalagi nulis status di apa namanya? Di media sosial. Ya, enggak usah nulis-nulis begitu. Nanti kalau nulis-nulis begitu kemudian nanti kebaca lagi, ingat nih. Ini orang yang bikin jengkel saya, minjem niatnya untuk sekolah malah dipakai jalan-jalan. Nah, nanti buka lagi statusnya di tahun kemudian, ingat itu lagi jengkel lagi. Nggak usah dicatat-catat begitulah. Ya, jadi lepaskan. Ya, sampaikan terima kasih telah mengajarkan saya sabar. Terima kasih telah mengajarkan saya untuk bermurah hati. Berpikir positif. Ya. Kalau kita berpikir positif untuk apa Bante? Untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Ya, seperti yang lalu-lalu saya sampaikan, Anda pengen bahagia atau pengen menderita? Anda pengen bahagia atau pengen menderita? Anda renungkan sendiri. Kalau menyimpan kekesalan, Anda bahagia atau menderita? Ya menderita Bante, Anda ingin menderita? Kan tidak. Maka jangan sampai kesal pada apapun. Ya. Malam Bante. Satu, bagaimana agar supaya bisa konsistensi dalam praktek meditasi? Ya, sebisa mungkin dikondisikan ya. Carilah lingkungan yang mendukung. Karena seseorang itu dipengaruhi cukup besar oleh lingkungannya. Ya, salah satu bagaimana Bante? Ya sekarang kan ada live streaming nih. Kalau malam ada live streaming. Kondisikan. Ya sekarang kan rame-rame nih. Jadi sekarang kan rame-rame kondisikan. Ketika Anda mengkondisikan, lingkungan sudah mengkondisikan. Ya, jadi kita harus membuat lingkungannya menjadi terkondisi supaya bisa konsisten. Ya, kemudian juga ada keberanian untuk ikut. Jadi ada keberanian untuk ikut. Ya, jadi lingkungannya sekarang kan sudah mendukung. Meskipun pandemik kan punya YouTube. Ya, kan punya teman. Ya. Jadi ini hal yang pertama yaitu cari lingkungan yang mendukung. Ya. Kemudian Anda juga siapkan diri dengan baik. Minimal Anda bisa duduk dengan nyaman dulu. Ya. Jangan buru-buru. Seperti instruksi yang sering kali saya sampaikan, jangan buru-buru, perhatikan tubuh jasmani. Ya. Setelah itu nanti ketika pikirannya tenang, ya 30 menit, besok nyambung lagi, latihan lagi. Ya, jadi nanti kondisikan lingkungannya, kemudian pilih tempat yang tepat, duduk yang nyaman, dan lakukan dengan ya jangan buru-buru. Ya, seperti yang sering kali saya sampaikan, jangan buru-buru. Perhatikan dulu tubuh jasmaninya. Ya. Setelah itu kalau tenang, baru coba dirasakan bersama dengan nafas. Ya, begitu ya.
Apakah meditasi dapat dipraktekkan dalam sehari-hari? Selain memperhatikan aktivitas sehari-hari, setiap saat, apakah tetap membutuhkan meditasi posisi duduk dan jalan? Memang Bapak dan Ibu sangat ideal sekali kalau kita punya kesempatan untuk bisa duduk. Memang meditasi itu bisa dilakukan kapanpun, dimanapun. Tapi tetap ya, posisi yang ideal adalah posisi duduk. Makanya hendaknya Bapak Ibu juga sisihkanlah waktunya untuk bisa duduk meditasi. Ya, karena ini adalah posisi yang sangat ideal. Karena ketika kita duduk meditasi, tubuh jasmaninya tidak banyak gerak. Kalau tubuh jasmaninya tidak banyak gerak, maka pikirannya pun juga mudah untuk disadari. Pikirannya pun juga mudah untuk diarahkan, untuk menyadari pada tubuh jasmani ini, supaya timbul ketenangan. Ya, jadi tetap dibutuhkan posisi duduk. Tujuannya apa duduk ini? Supaya Bapak Ibu tidak banyak bergerak. Ya, kalau tubuhnya di sini, pikirannya menyadari saat ini, maka ketenangan akan muncul di sini dan saat ini. Jadi nanti ya tetap diusahakan, apakah 15 menit, apakah 20 menit, diusahakan tetap meditasi duduk, ya. Setelah berbuat baik, memberitahu keluarga, teman, dengan niat membagi kebaikan kepada orang lain, supaya mereka setelah mengetahui dapat ikut berbahagia. Semoga terdorong ikut berbuat baik. Namun kadang bisa muncul di pikiran, apakah berbuat baik dan memberitahu orang lain itu ada keakuan? Bagaimana mengenalinya? Terima kasih Bante. Nah, di sini Bapak dan Ibu, hanya orang yang berkeyakinanlah yang bisa memiliki rasa senang mendengar orang lain berbuat baik. Ya, jadi hanya orang yang berkeyakinanlah yang punya kecenderungan ikut senang melihat orang lain berbuat baik. Ini hanya orang yang berkeyakinan. Karena orang pada umumnya ketika mendengar ada orang berbuat baik, kadang-kadang dalam hatinya ini ada rasa mungkin ya rasa ya sedikit tidak senang. Ya, maka saya katakan hanya sedikit orang yang bisa memiliki rasa ikut senang melihat orang lain berbuat baik. Sisanya apa Bante? Sisanya adalah senang melihat orang lain susah, itu sisanya. Ya, sisanya adalah senang melihat orang lain susah, senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Nah, jadi di sini hanya orang yang berkeyakinanlah yang bisa ikut senang melihat orang lain berbuat baik. Terus bagaimana Bante supaya saya berbuat baik tidak timbul keakuan? Maka Anda juga harus pilih dulu teman yang mana, keluarga yang mana dulu. Tapi kalau keluarganya yang punya keyakinan, temannya yang punya keyakinan, ya saya yakin kok teman itu ketika Anda habis berbuat baik, apakah tadi barusan baksos misalnya, bagi-bagi sembako misalnya, bagi-bagi masker misalnya. Kemudian Anda sampaikan ke teman Anda, barusan tadi saya telah ikut serta di dalam partisipasi baksos. Jadi ketika mendengar kata itu, kalau teman yang punya keyakinan dia akan mengatakan sadu, saya ikut berbahagia. Kalau teman yang berkeyakinan. Ya, untuk mengenali keakuan adalah ketika Bapak dan Ibu memandang tinggi dirinya sendiri dan memandang rendah orang lain, itu adalah keakuan.
Jadi kalau kita memberikan kabar kebaikan kepada orang lain, selama tidak ada niat untuk merendahkan orang lain atau meninggikan diri sendiri, maka tidak disebut sebagai keakuan. Ya, tapi kalau Anda berbuat baik, niatnya malah supaya orang tahu loh, kalau saya ini tadi sudah ikut berpartisipasi. Nah, apa niatnya itu? Ya supaya orang tahu kalau saya ini adalah, nah sudah mulai itu keakuan. Selama niatnya tidak merendahkan orang lain atau meninggikan dirinya sendiri, maka tidak disebut sebagai keakuan. Jadi selama tidak meninggikan diri sendiri atau tidak merendahkan orang lain, maka tidak disebut sebagai keakuan. Yang jadi keakuan itu kalau memandang dirinya tinggi dan memandang rendah orang lain. Ya itu termasuk juga kebajikan juga. Kadang-kadang juga ada orang yang begitu juga. Jadi di sini niatnya mesti niat yang baik. Ya, dan disampaikan kepada teman-teman yang punya keyakinan. Ya, tahunya punya keyakinan apa? Ya teman-teman yang seringkali ikut berbuat baik. Karena kalau orang tidak pernah berbuat baik, sangat sulit untuk memunculkan rasa bahagia melihat orang lain berbuat baik. Jadi orang yang berkeyakinan ini adalah orang-orang yang pernah berbuat baik. Bagaimana kita bisa mengajarkan ikut bahagia atas kebaikan yang kita lakukan kepada orang yang tidak pernah berbuat baik? Sangatlah sulit, tidak mungkin. Tetapi rasa senang ini bisa muncul kalau orang yang bersangkutan pernah berbuat baik. Ya, jadi ini pentingnya kita berbuat baik dan membiasakan diri kita khususnya ketika melihat orang lain berbuat baik, dibiasakan untuk ikut berbahagia. Diberi kabar atau tidak diberi kabar, kalau melihat orang lain berbuat baik, hendaknya kita juga latihan. Ya, latihan ikut berbahagia. Ya,